Halo, dengan Bang Review di sini dan aku mau nge-review si Asus Zenfone 2 Laser seri ZE601KL. Dan sebelum kita review, kita lihat dulu spesifikasi lengkapnya ya. Ya, langsung kita review aja dari bodinya. Jadi seperti biasa, Zenfone 2 Laser ini desainnya ya kurang lebih sama dengan varian-varian Zenfone 2 Laser yang lain ya. Bedanya si ZE601KL ini punya bodi yang sangat bongsor, paling gede. Karena layarnya 6 inch. Gede banget bodinya, bisa dilihat ya di genggaman tanganku yang unyu ini. Dan seperti Zenfone 2 Laser lainnya, si ZE601KL ini punya build quality yang bagus, rapi. Belakang ini bisa di remove ya, baterainya juga bisa di remove. Dan back covernya ini nggak ada kriuk-kriuk, sangat solid. Gripnya dapat karena belakang ini melengkung dan sisi-sisinya ini sangat tipis ya, dan sangat nyaman untuk digenggam. Dari penempatan tombol, jadi tombol powernya ini ada di bagian atas sendiri. Lalu ada lubang mic di sebelah tombol power, sama ada lubang earphone. Bagian bawah ini ada lubang untuk ngecas sama lubang mic. Bagian sisi kanan kirinya nggak ada apa-apa, karena volume up and down-nya ini diletakkan di bagian belakang ya. Dan di bagian belakang bodi juga terdapat kamera dengan dual LED flash sama laser autofocus. Terus ada lubang speaker. Terus pada bagian depan juga ada kamera, ada earpiece, dan ada 3 capacitive button yang sayangnya nggak ngeluarin cahaya. Lalu dari layarnya, jadi layarnya ini gede banget, 6 inch, dan resolusinya Full HD, jadi bisa menampilkan gambar yang tajam ya. Aku sendiri sering banget nonton video di YouTube pakai ini dan puas banget karena layarnya lega. Namun karena layarnya yang gede maka agak sulit untuk digunakan satu tangan ya. Tapi tenang aja, ada fitur one hand mode, tinggal diaktifin kalau kita misal pengen ngetik pakai satu tangan. Dan mungkin kalian bertanya apakah smartphone segede gaban kayak gini bisa muat dalam kantong? Bisa. Jadi kalau kalian pakai celana jeans, pastikan kalian menggunakan jeans yang terbuat dari karet, model-model celana chino gitu kali ya. Dan kalau pakai celana kayak gitu pasti bakal muat. Atau kalau nggak ya masukin ke dalam tas. Oke, kita kembali ke layarnya. Jadi layarnya ini visibilitasnya cukup oke, dipakai buat outdoor enak. Viewing angle-nya juga bagus ya. Dan yang terpenting udah diproteksi sama Gorilla Glass 4. Dan kita beralih ke sektor performa. Jadi performanya ini mirip seperti yang ada di Zenfone Selfie. Udah pernah aku review. Performanya mirip banget. Untuk buka tutup aplikasi cukup gegas. Multitasking lumayan. Terlebih RAM-nya 3GB. Jadi cukup lega ya untuk buka app yang butuh memori yang gede. Dan untuk gaming, aku coba Asphalt 8. Dapat berjalan dengan lancar pada settingan medium. Aku coba juga Dungeon Hunter 5, cukup lancar. Terus Pokemon Go, ya Pokemon Go pasti lancar banget. Dan ya performanya sendiri cukup oke dan cukup nyaman ya. Gimana dengan fitur-fiturnya? Jadi yang paling aku suka ada gyroscope. Jadi kita bisa VR-VRan. Terus ada double tap to wake, double tap to sleep, sama gestur-gestur khas Asus ya. Dan untuk UI-nya sendiri menggunakan Zen UI. Tampilannya mungkin kalian udah tahu semua ya, udah familiar dengan Zen UI itu kayak gimana. Dan untuk bloatware-nya emang banyak. Untungnya bisa di uninstall atau di disable ya untuk mendapatkan storage yang lebih. Dan juga ada theme, jadi kalau kalian bosan dengan tampilan yang gitu-gitu aja, silahkan aplikasikan theme yang tertanam di Zen UI ini. Untuk kameranya sendiri aku cukup puas karena ada laser autofocus di kamera belakangnya. Jadi untuk fokus ini cepet banget. Lalu ada manual mode. Manual mode-nya menawarkan banyak opsi ya, lumayan lengkap. Ada settingan white balance, ada EV, ada ISO bisa diatur, ada shutter speed hingga 1/1000. Kemudian autofocusnya juga bisa ditweak. So bagi kalian yang pengen explore kemampuan kameranya, pengen manual-manualan, bisa dimanfaatkan ya fungsi manual mode di smartphone ini. Dan beauty mode-nya juga komplit banget. Aku tuh paling suka sama beauty mode-nya si smartphone Asus ya, khususnya si Zenfone 2 Laser ZE601KL ini. Karena hasilnya tuh natural, nggak lebay, dan bisa dilihat settingannya ini cukup komplit. Bisa kalian utik-utik sendiri.
Dan ya, untuk hasil capture-nya bisa dilihat pada slideshow berikut. Bisa dilihat ya, jadi aku kebanyakan moto pakai auto mode dan hasil capture-nya cukup tajam. Dan untuk kamera depan lumayan oke. Aku suka beauty mode-nya, kelihatan natural. Nah, gimana dengan speakernya? Jadi aku juga suka dengan speakernya si Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL karena penempatannya di belakang, walaupun di belakang tapi suaranya nggak bakal mendem ketika kita taruh smartphone-nya tiduran kayak gini. Karena bodi belakang ini melengkung ya, jadi ada celah untuk suara keluar. Dan untuk hasil audio speakernya bisa kita dengerin sama-sama. Terakhir dari baterai, jadi baterainya ini 3000 mAh dan bisa tahan hampir seharian dengan screen on time 3-4 jaman ya. Dan patut diketahui bahwa aku ngetesnya menggunakan single SIM dan hasil pemakaian baterainya aku catat ketika baterainya tinggal 15%. So, gimana dengan kesimpulannya? Jadi kalau kalian sedang cari smartphone dengan layar yang gede, layar yang lega, Full HD 6 inch, Zenfone 2 Laser ZE601KL ini dapat jadi pilihan karena selain layarnya yang mantap Full HD, visibilitasnya oke, dan udah diproteksi dengan Gorilla Glass 4. Build quality-nya sendiri juga sangat bagus ya, sangat rapi, nggak ada celah sama sekali. Kemudian kameranya, kamera belakangnya ada laser autofocus, dan hasil capture-nya cukup lumayan. Ya, itu tadi review si Zenfone 2 Laser ZE601KL dan harganya berapa? Harganya ini sekitar 3,3 jutaan dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Ya, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review dan follow Twitter sama Instagram @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.